Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Esa telah memberikan kita nikmat amat banyak, terutama sehat, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul di aula sekolah kita, sekolah tercinta SDN TDS 01 dalam keadaan sehat. Salawat dan salam terlupa kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhir hayat. Yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu guru SDN TDS 01 yang luar biasa, penuh semangat dan selalu menginspirasi di hari ini, di hari Kamis tanggal 8 ya, tanggal 8, karena ingat sekali dengan realisasi kinerja di tanggal 8 kita pertama kali melaksanakan Kembang TDS. Ayo, akronimnya Kembang TDS. Kepanjangannya apa? Yang kemarin. Ayo, Kamis. Oh iya, Kamis edukasi. Edukasi. M-nya. Ayo. Iya, ayo, mengarang bebas. Kalau bacanya di skip kayaknya memang sih ya. Jangankan anak muridnya ya, Bapak Ibu gurunya juga lupa. Kamis edukasi. Ayo. Mengembangkan, membangun aksi, M-nya membangun. Bakat dan aksi nyata guru SDN TDS 01. Keren kan? Tepuk tangan dong buat semua. Ya, jadi kita nanti siap hari Kamis secara bergiliran untuk berbagi apa yang didapat Bapak dan Ibu. Silakan kita share bersama, kemudian sama-sama kita belajar. Karena guru yang sukses adalah yang selalu mau belajar. Untuk mempersingkat waktu, marilah sama-sama kita dengarkan apa yang akan dibagikan oleh Bu Rida kepada kita semua. Kepada Bu Rida, waktu dan tempat dipersilakan. Kita kasih tepuk tangan Bu Rida. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bu Nini yang telah memberi kesempatan pada saya untuk berbagi. Saya akan bahas tentang 4 kata ajaib. Terima kasih juga pada teman-teman semuanya yang telah hadir di acara Kombel. Ya, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua diberikan keberkahan, keselamatan, serta perlindungan. Baik, sebelum acara mulai, kayaknya saya ada pantun. Ini pantunnya tentang kata ajaib juga, ya. Pergi ke pasar beli buah buku. Jangan lupa beli rambutan. Jika ada kesulitan, bantulah dengan kata tolong. Tepuk tangan dulu. Satu lagi deh. Ini karena kan kata pembiasa, kata ajaib. Semuanya pada tadi lagunya kan ya. Iya. Jalan-jalan ke kota tua. Jangan lupa membeli roti. Kalau lewat depan orang, ucapkanlah selalu permisi. Ya. Orang tua, iya. Aku semua kan satu muda. Ya udah, terima kasih Pak Hartono. Tapi sebelum saya membahas tentang 4 kata ajaib, kita kan siang takutnya ngantuk gitu ya, lelah ya. Kita harus beri Inggris sebentar ya. Gerak semuanya ya. Ini soalnya energik banget nih. Sambil duduk. Duduk. Ini senamnya nih tuh Pak.
Ya, baik, saya akan bahas tentang tadi alhamdulillah ya sudah bangun semuanya, udah nggak ngantuk. Ya, saking semangatnya. Baik, saya akan bahas tentang 4 kata ajaib. Apa sih 4 kata ajaib itu? Pengertian kata ajaib adalah ungkapan sopan santun, ya sopan santun dasar seperti permisi, tolong, maaf, dan terima kasih yang membentuk karakter positif, membangun hubungan sosial, serta menciptakan lingkungan yang harmonis. Aku suka kata ajaib. Apa sih kata ajaib? Tadi Pak Tono nanya, penasaran ya. Apa sih 4 kata ajaib? Kata ajaib adalah pertama tolong, kedua terima kasih, 3 maaf, 4 permisi. Apa sih makna dari setiap kata ajaib itu? 1 maaf. Maaf merupakan bentuk penyelesaian, mengurangi ego, memperbaiki hubungan dan meredam marah. Ya kadang-kadang kata maaf itu sebenarnya mudah diucapkan tapi sulit untuk dilakukan. Ya, misal kita berbuat salah, tapi kok mulutnya susah untuk minta maaf. Padahal orang yang minta maaf duluan itu pahalanya lebih besar daripada yang memaafkan. Ya, itu kata untuk maaf. Ketiga itu tolong. Kadang-kadang kita pun sulit untuk bilang kata tolong. Membuat orang lain merasa dibutuhkan dan dihargai. Saat membantu kita sering buka interaksi. Ya, jadi kalau kita misalnya ingin minta sesuatu ya, itu jangan lupa ucapkan kata tolong. Walaupun kata itu gimana ya mudah, tapi kadang-kadang ya itulah sulit untuk diucapkan. 3 yaitu terima kasih, menunjukkan rasa syukur, menghargai kebaikan orang lain dan merasa dihargai. Misal kita mendapatkan sesuatu, kadang kita pasti mengucapkan terima kasih walaupun kita ajarkan pada anak. Misalnya anak kita mendapatkan suatu hadiah, pasti apa yang dia harus ucapkan? Ya, kenapa harus ucapkan terima kasih? Berarti yang memberi itu merasa dirinya itu dihargai. Terus keempat yaitu permisi, menunjukkan rasa hormat saat meminta izin atau lewat. Anak sekarang kan perlu diajarkan kalau di depan lewat orang tua, ya jangan lupa ucapan kata permisi. Terus badan pun agak dibungkukkan sedikit, ya jadi jangan lewat depan orang seperti orang sombong gitu. Ya itu kita terapkan di kelas juga seperti itu, ya. Jadi di kelas ketika kita lewat di depan guru, jangan lupa permisi. Atau masuk kelas juga mengucapkan orang lain, ucapan salam dan permisi Bu, saya butuh sesuatu. Lanjut. Apa sih manfaat utama dari 4 kata ajaib? Yaitu 1, meningkatkan karakter, membentuk pribadi yang sopan, rendah hati, dan berakhlak mulia. Yang kedua itu memperbaiki hubungan, memperbaiki kesalahan dalam misalnya maaf, membuat orang lain merasa dihargai dengan ucapan terima kasih atau tolong dan meredam konflik. 3 yaitu mengembangkan keterampilan sosial, memudahkan interaksi, adaptasi di lingkungan sosial dan membangun rasa percaya diri. Terus yang keempat yaitu membangun empati, belajar memahami perasaan orang lain melalui penggunaan kata maaf dan terima kasih. Terus menciptakan lingkungan yang positif, menumbuhkan atmosfer yang lebih baik di rumah, di sekolah dan lingkungan umum. Nah itu diciptakan tuh dengan 4 kata ajaib. Dia terbiasa anak itu untuk hidup bermasyarakatnya dengan menggunakan kata maaf, terima kasih, tolong, permisi. Yang keenam itu mengajarkan tanggung jawab, menggunakan kata maaf. Berarti dia bertanggung jawab tuh, dia berbuat salah. Oh iya ya, tadi saya berbuat salah, ibu guru tidak buat PR. Bu maaf ya, saya tidak mengerjakan PR. Berarti anak itu udah jujur. Ya, atau dia sama orang tuanya, misalnya nilai yang bagus dikasih tahu, nilai yang jelek dia malu umpetin. Tapi kalau anak yang jujur, maaf ya, nilai saya dapatnya segini, berarti dia udah jujur, ya, bahwa dia sudah berkata yang sebenarnya. Jadi dia mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dengan perbuatannya. Di sini ada video di kelas ya, sebentar. Ya ini contoh video 4 kata ajaib yang dilakukan. Lihat dulu ya.
Ya, itu yang kita lakukan tiap pagi itu. Jadi kita udah bangga ya, anak-anak itu sudah datang pagi hari, suruh memilih itu. Kalau yang tanda lo berarti kita peluk, berarti yang penyelesaian. Terus ada lagi yang tos, berarti kita tos. Ada lagi apa namanya ini? Tes itu ya. Ya, sudah ada lagi yang salaman. Nah itu jadi anak merasa senang gitu ya, datang ke sekolah itu datang pagi-pagi tuh senang, dia langsung milih, bu saya milih ini, kita dipeluk. Nah jadi itu. Jadi setelah ada apa namanya tadi kegiatan 4 kata ajaib itu, anak-anak ada kata maaf, permisi. Jadi mereka itu bisa menghargai semua teman. Ya, mudah-mudahan dengan kata 4 ajaib ini di sekolah kita juga bisa membiasakan kata 4 kata ajaib. Ya, kesimpulannya diharapkan dengan adanya pembelajaran 4 kata ajaib dapat membentuk karakteristik sejak usia SD dan bentuk kebiasaan berperilaku baik, sopan dan disiplin. Sekian paparan saya, mohon maaf lahir dan batin. Mungkin ada paparan yang tidak kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada saran dari teman-teman, saran aja ya. Ya, saran. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Alhamdulillah, terima kasih untuk semuanya, sukses untuk semuanya, amin. Ada saran? Gak ada? Oh ya, Bu Lora. Ayo Bu Lora, pertanyaan apa saran boleh? Ya, Ya. Saran lagi ya? Ini udah datang. Ini dulu ya. terima kasih kesempatan yang diberikan Ibu Nini dan Ibu Rida terutama yang sebagai narasumber sudah mencerahkan kita dengan materi hari ini yang walaupun kelihatannya sederhana tapi merupakan sesuatu yang esensial bagi anak-anak karena 4 kata ajaib ini kadang-kadang dilupakan oleh kita sendiri apalagi oleh anak-anak. Karena di kelas 2 juga ada materi ini ya, mungkin di semua kelas ya dari kelas 1 sampai kelas 6. Ini sangat baik. Saran saya adalah 4 kata ajaib ini bisa setiap hari, mungkin di awal pelajaran ya kita ulang-ulang terus dan dengan mempraktekkan gitu ya, terutama di kelas tinggi ya. Kalau kelas rendah sih udah pasti ya, kelas saya juga sudah Bu ya, kelas 2 ya, kelas 1 2 saya percaya sudah. Bagaimana kalau kelas tinggi juga terus didengungkan gitu, didengungkan, dipraktekkan karena kita lihat sendiri ya, kadang-kadang anak-anak tuh nyelonong kalau ke kantor, di depan kita juga melengos aja gitu loh, jadi kurang, jadi adabnya kurang. Itu saja. Sehingga anak-anak kita tuh lebih lebih kelihatan berkarakter gitu. Terima kasih Bu Rida, sekali lagi luar biasa ya. Pak Ibu silakan. Enggak, dikit doang. Begini, saya pernah mendapatkan semacam pendapat gitu di YouTube itu, bahwa dia mengatakan bahwa ketika kita mengucapkan permisi di depan orang itu jangan sekali-kali membungkukkan diri gitu atau menggunakan tubuh gitu. Iya. Entah itu, saya juga cuma di situ masih tanda tanya, apakah kepada sesama yang seumur, apa yang lebih tua, atau mungkin yang lebih kecil. Mungkin dia sifatnya umum kayaknya sih. Dia mengatakan bahwa ketika kita permisi di depan orang dengan cara membungkuk, itu menunjukkan bahwa kita itu lemah di depan dia. Jadi menganggap ya kita itu lemah di depan dia, sehingga katanya, kalau saya sih memang setuju sih membungkuk karena menunjukkan kesopanan gitu. Ini pendapat dia gitu. Ya, dia menandakan bahwa itu lemah di depan dia. Bisa saja suatu saat dia berintervensi kita gitu.
ini nih alasannya saya tidak tahu. Nah kira-kira menurut ibu gitu ya dalam hal ini ketika penyampaian, kalau saya sih setuju kepada anak membungkuk dengan sopan. Seandainya kita setara ya sesama guru, ya bagaimana tanggapan ibu terhadap hal ini? Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Lora yang telah memberikan saran dan pendapatnya. Terima kasih pada Pak Ibrahim. Saya akan menjawab. Biasanya kan kita walaupun anak-anak ya, dewasa, kita depan teman aja kayaknya nggak terlalu begini banget loh ya. Kita paling sedikit menunduk, ya. Itu kayaknya untuk apa orang Jawa yang orang Jawa biasanya gitu ya. Saya pernah punya tetangga, ini lebih bungkuk lagi Pak. Ini lagi duduk nih, kita lagi duduk. Ya ini ada got, under got Pak. Begini tuh. Si Bang Bu jangan itu kan jatuh got. Itu kenyataan itu. Panggilan. Itu makasih bilang, ini kok orang biasanya kan paling mau sedikit permisi Bu, paling agak tangan turunin, paling ini agak sedikit nggak mungkin begini. Biasanya sama teman juga apa gitu Pak, tidak harus anak kecil aja kita ajarkan seperti itu. Jadi seumur pun kita nggak apa-apa. Misalnya saya Pak Ibrahim, saya pun lebih tua ya, tetap harus menghargai Pak Ibrahim. Bukan berarti kita ditindak, bukan enggak, kita hanya menghargai. Itu. Gimana Pak? Kalau saya setuju, kalau menurut pendapat tadi, menurut ibu bagaimana? Ya saya setuju. Enggak. Dalam apa yang saya katakan, bahwa ketika kita meminta permisi Iya. sama orang, kita nggak boleh Nggak perlu menunjuk, karena menunjukkan bahwa kita lemah di depan dia. Ya misalnya di depan rumah ibu, depan ibu ya. Iya. Kan gini gak enak loh. Ini batasannya manusia bukan sama kita. Mungkin menambahkan saja ya, jadi mungkin menambahkan Pak Ibrahim. Jadi maksudnya Pak Ibrahim itu sama manusia, itu yang pertama. Yang kedua mungkin tua dan muda gitu. Itu tambahan dari saya aja. Apakah belum menunduk secara manusia dan secara tadi dan lebih tua gitu, itu atau tidak? Kalau dia sama manusia ya mungkin tergantung tempatnya gitu, sama usia juga. Kalau ini kan kayak saya sama yang sepantaran ya biasa saja, tapi kalau sama yang lebih tua saya akan menghormati yang lebih tua gitu. Itu tambahan dari saya sih. Terima kasih. Terima kasih Pak Hendra. Bagaimana Pak Ibrahim? Puas? Atau ada pendapat lain silakan Bu Lora. Lora, ayo monggo. Biasanya orang Jawa tuh biasanya lebih ini ya. Ya, terima kasih atas kesempatannya Bu Rida, Pak Ibrahim. Memang saya juga pernah mendengar seperti itu, juga dari dulu dari Bulin ya, dari Bulin juga kalau kita misalnya menunjukkan kita itu lemah dan merendahkan diri. Tapi saya tidak setuju Bu, ya. Kalau kita bersifat hormat, kita rendah. Contohnya orang Jepang, bahkan Kaisar Jepang pun menunduknya 90 derajat ya. Begitu itu kan dia juga nggak rendah. Kan gila aja orang Jepang tuh pikirannya luar biasa cerdas. Tapi hormatnya kepada orang tua benar-benar ya. Terus juga misalnya orang Thailand caranya bersikap membungkuk. Kita orang Asia memang begitu. Nah, kalau ada pendapat yang kalau kita begini itu menunjukkan kita tuh rendah, kita lebih rendah. Yaitu mungkin kalau kesopanan menurut John Robert Power, ya, etika menurut John Robert Power, mungkin etika Barat. Kalau saya mah enggak, menurut saya kita orang Asia ya harus begitu. Ya walaupun nggak banget, yang kayaknya misalnya ketemu Bu Nini jarak 10 meter. Kayaknya itu lebay banget gitu ya. Malah kayaknya cari mukanya kebangetan gitu. Ya Bu ya, mohon maaf Bu ya. Maksudnya kita sama pimpinan baru jarak jauh udah kayak munduk-munduk, ya enggak juga. Tapi menurut saya ya wajar lah ya, walau misalnya kita ketemu orang tua murid atau gimana, Bu Nini lagi ngobrol misal, terus kita agak duduk, permisi Bu, nggak apa-apa. Dari bahasa tubuh kita menunjukkan hormat, sopan, jadi nggak masalah lah dibilang kita lebih rendah, nggak juga gitu kan.
kita itu rendah, nanti dari tingkah laku kita atau omongan kita, dari sikap kita yang lebih dalam lagi ya Bu ya. Itu aja sih menurut saya, nggak perlu takut lah kalau cuman membungkuk sedikit atau bagaimana. Iya Bu Rida, terima kasih. Oke. Udah ya. Betul sekali Bu Laura, memang saya suka sekali memang materi ini. Kelihatannya sederhana, tetapi itu membumi dan menjadi karakter. Karena anak-anak sekarang, sampai mungkin beberapa Gen Z ya, beberapa guru yang masih muda, itu memang kita harus bekalkan seperti ini. Saat kita yang tadi Bapak bilang, kita melewati orang yang lebih tua atau dia memiliki jabatan yang lebih tinggi, bukan berarti kita membungkukkan badan, artinya kita sujud dan ruku sama dia, bukan seperti itu. Namun secara konteks budaya, karena kita orang timur, betul sekali, agak sedikit, bukan semua badan. Mungkin kalau Jepang sampai 90 derajat, orang Korea pun sama kalau kita nonton drakor ya, seperti itu. Tapi kalau kita Indonesia hanya sedikit saja untuk menunjukkan bahwa kita menunjukkan permisi, kemudian menghormati. Yang muda menghormati yang tua menghargai yang muda. Itu menjadi satu kesatuan. Sehingga tidak ada namanya orang acuh tidak acuh, tidak peduli, cuek, tidak ada aware, tidak ada kemauan untuk menghormati, itu tidak ada. Jadi ini memang yang menjadi esensi dari sebuah pendidikan. Saya yakin, jadi pendidikan yang digaungkan dengan pembelajaran mendalam, coding AI, muaranya adalah hal-hal seperti ini Bapak Ibu, karakter. Jadi karakter itu dari kesopanan, tingkah laku, sopan santun, adab, sampai sekarang pun di tingkat kedinasan selalu kita memiliki apa ya, semacam, bukan kasta ya, ada tangga-tangga atau jenjang. Contoh, jika ingin membuat sebuah surat, ingin mengajukan permohonan, melewati kepala sekolah dulu, berjenjang ke kasatlan. Sebelum ke kasatlan, pengawas, kasatlan, kemudian sudin dinas berkepentingan, nanti BKD, BKN, semua berurutan. Tidak ujung-ujung kita ke BKN, itu pasti akan bermasalah. Jadi muaranya satu, yaitu tingkatan dari rasa permisi, kemudian kita minta tolong. Karena pada saat kita mengurus sesuatu, kan kita menginginkan sesuatu. Jadi kita harus pertama tata kramanya, permisinya dulu, jenjangnya jelas, sehingga tidak ada yang terlewati. Karena hal demikian ini Bapak Ibu sering ditemui di Sudin, orang Sudin marah-marah. Kepala sekolahnya nggak tahu, kamu Bapak Ibu udah sampai sini aja, misalnya ada pengaduan apapun, itu pasti ditegur. Sehingga semuanya koordinasi adalah melalui jenjang, permisinya jelas. Jadi tidak ujuk-ujuk kita mencapai pada satu yang kita mau, kita langsung ke dinas, itu tidak akan mungkin terjadi. Jadi secara umum Bapak dan Ibu, kita harus memahami dan mengetahui bahwa karakter yang terpenting adalah kita memiliki etika dan sopan santun. Itu nomor satu, betul. Saya pun demikian kepada para murid, jadi saling menyapa, mereka akan merasa dekat sama kita. Makanya mungkin udah agak hafal ya, oh Bu Nini, anak-anak udah hafal banget. Karena saya selalu satu syair dari Ragu Ari Lasso, sentuhlah dia tepat di hatinya. Jadi pada saat orang disentuh hatinya, dia akan membela kita lahir dan batin, apapun itu Bapak Ibu. Jadi mau ada omongan yang mau menjelekkan kita, mau orang itu tidak suka dengan kita, namun ada suara-suara lain yang akan membantu. Karena kenapa? Dari sikap kita sendiri. Karena kebaikan akan kembali kepada orang yang melakukan. Mungkin itu penguatannya dari saya Bu Rida. Luar biasa keren, tambah lagi boleh. Siapa lagi yang mau kasih saran? Ya Pak Ustaz. Saya hanya menyambung dari referensi Bapak. Ini agama nih Pak. Bapak Dokter. Ibrahim yang beda. Kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya menambahkan saja
apa yang dikatakan Pak Ibrahim sebenarnya itu memang sudah booming ya di media kajian dakwah, terutama mohon maaf ya yang non muslim, terutama di kalangan Wahabi. Di kalangan Wahabi itu memang ada tokoh intelektual ya, gelarnya doktor, profesor. Beliau memang mengutip hadis, tetapi secara tekstual menjelaskan 4 mazhab tidak jawabnya, dia hanya menerjemahkannya secara manhaj beliau, ideologi beliau. Sehingga ketika ada hadis tanpa didampingi oleh ilmu hadis, halo, jadi ada begini, jadi dia, saya memang mengenai agak tertarik karena kalau di kalangan ormas umat Islam Muhammadiyah NU itu nggak dipermasalahkan membungkuk. Cuman banyak dari alumni intelektual yang terjun sekolah di Timur Tengah, dia membuat persepsi bahwa membungkuk itu sama aja menghina diri sendiri. Dia mengutip ada hadisnya memang di, kalau kita ngambil di dalam hadis teks redaksinya ya, bunyi begini. Bolehkah kita bertemu saudara membungkuk atau membongkok dan menghormati? Kata Rasul tidak boleh. Nah di sini perlu ada penafsiran. Saya seberapa dengan karena tradisi kita Nusantara, maka saya mengambil dengan konsep kaidah fikih ala adat muhakamatun. Kalau tradisi itu baik sebagai penghormatan, sebagai perilaku terpuji, maka boleh walaupun tidak ada dalil yang sumbernya qot'i dari hadis Al-Quran. Makanya banyak di zaman sekarang yang mencari ilmu agama, pemahamannya hanya melihat tanpa musyahadah, tanpa memuajahah, melihat memandang seorang ahli ilmu, sehingga menerapkan konsep itu nggak boleh menurut itu sama aja penghambaan, itu haram. Nah itu berlebihan. Makanya kita ambil konsepnya pakai pendampingan kalau dalam Islam itu 4 mazhab yang referensi ilmuannya nyambung kepada ke atas gitu ya. Jadi kalau kita ambil secara gampangnya, saya setuju bahwa ini adalah Pak Ibrahim nggak salah, memang ada di media dakwah yang Islamnya agak ekstrim sehingga mengatakan membungkung penghormatan itu tidak boleh, mengambangkan cium tangan pun haram ada. Tetapi kata orang Muhammadiyah, NU dan sebagainya mengatakan bahwa itu boleh selama tidak melanggar akidah dengan konsepnya al-adatu muhakamatun, tradisi adat jika dengan hukum tanpa ada benturan akidah dan kesesatan maka diperbolehkan, maka boleh. Jadi menurut saya tidak ada yang salah konsep yang tadi, karena berbeda pandangan referensi rujukan yang diambil. Nah kalau kita ngambil itu nggak boleh, itu salah. Dia menafsir hadisnya tidak sesuai dengan rujukan ilmu hadisnya. Itu menurut pandangan saya pribadi yang saya baca dari sumber-sumber referensi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa ya. Arahnya itu jelas ya Pak ya, bahwa ideologi itu bukan penafsiran sendiri, bukan pemikiran kita sendiri, namun hasil dari telaan melihat keadaan sekitar, lingkungan. Jadi jangan sampai itu menjadi satu patokan untuk kehidupan. Oke, lanjut mungkin ibu-ibu yang lain, genzi kita. Bagaimana nih penasarannya kata ajaib? Gimana cukup? Kamu mau bikin lagu? Sama mau yang lagi? Genzi keren ya. Ya. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz masukannya. Semoga apa yang saya dapatkan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rida, Bapak Ibu, alhamdulillah, terima kasih walaupun sedikit tapi ini dipakai banget ya. Karena seperti yang saya sampaikan di kelas berbagi kembang TDS ini bukan harus yang keren-keren atau yang sekarang menjadi tren ya, namun hal-hal yang menjadi karakter, kebiasaan, pembiasaan, kemudian pengalaman dari bapak dan ibu yang sudah senior itu banyak. Pengalaman itu bukan diperoleh dari teori-teori, namun dari praktek yang kita lakukan.
sehingga semua yang menjadi narasumber di sekolah kita akan menjadi satu catatan terpenting pada saat nanti ada kegiatan untuk keluar. Mungkin saya kemarin agak kaget juga karena pada saat lihat Kemendikbud, sekolah kita menjadi tempat untuk kegiatan AI dan coding. Pelaksanaannya nanti di bulan Juli Agustus. Tidak ada pemberitahuan tapi dari kementerian seperti itu. Artinya apa Bapak Ibu? Jadi kita memiliki kontribusi saat nanti ada dari kementerian hadir, diminta membersamai apa dan menjadi fasilitator untuk kegiatan juga siap. Dari mana siapnya? Dari kegiatan seperti ini. Selain kita berbagi, kemudian saling melengkapi, insya Allah ilmunya akan bertambah dan berkembang. Sehingga pengalamannya nambah, pengetahuannya juga, kita jadi terbiasa untuk public speaking di hadapan umum. Untuk yang berikutnya Bapak Ibu, mungkin di minggu besok kita akan memperbaiki revitalisasi untuk yang botol-botol tutup penghias yang ada di halaman. Nah, jadi bagaimana Bapak Ibu, apakah dari Korlas Siap Kelas mengumpulkan itu kira-kira sistemnya seperti apa? Kan saya baru ya, sebelumnya itu seperti apa gitu? Yang itu yang itu botol itu. Iya. Laporan itu pada beri dia apa namanya itu ya? Pengumpul. Ya. Nanti kita sistemnya mau bagaimana nih, tiap kelas berapa begitu. Nanti semuanya disediakan dari sekolah. Semuanya kurang lebih 12 sak kali. Jadi semuanya dari sekolah, botolnya dari Korlas untuk botolnya. Kira-kira per kelas berapa Bapak dan Ibu? Kalau dulu per kelas yang Kelas ini panjang. kelas 1 bagian sini gitu ya. Kelas 2 sampai Jadi nggak tahu berapa jumlahnya ya. Iya. Oke. Yang Kita atas sama batasi yang bawah Bu digabung jadi satu, itu jadi kerjasama. Karena di atas kan tidak ada teras yang dipakai itu. Kalau umpama sepanjang kelas 1 sama kelas 2 yang di bawah, contoh umpama kelas 3 sama kelas 2. Kelas 2 kan bawah ya keluar. Jadi kita bagi dua tuh. Yang satu kelas itu panjangnya bagi dua. Jadi kalau umpama dapatnya 2 meter umpamanya berarti kelas 2 meter, kelas 3 2 meter juga. Oh 2 meter Iya, jadi ya. iya kan. Jadi 2 meter untuk tiap kelas. Kita nomornya kan 17. Nah, jadi cukup kira-kira 2 meter per kelas Bapak Ibu. Kalau satu kelas itu panjangnya berapa Bu? Bagi dua aja. Biasa kalau ukuran kelas itu 9 kali 6 54 meter kalau ukuran kelas ya. Berarti panjangnya 9. 9 berarti bagi dua, 4,5 meter. Iya. Karena kan 17 kelas. Kelas 6 juga ikut kontribusi nggak apa-apa Ibu ya? Semua ikut. Bisa ya? Semua ikut. Ini bagi kelas ini ya. Korlasnya. Dan ini tuh maksudnya ini asal nempel-nempel doang, gak dibuat apa? Iya. Ada motifnya ya kan? Orang tua punya keadaan sendiri. Iya, nanti mereka diundang komite kelasnya untuk bekerja sama menata itu, Iya. menghiasnya. Di hari apa besok kita undang? Nanti saya buat suratnya. Hari Selasa. Atau mungkin gua dipanggil dulu, Panggil kalau dulu ya. ya komitenya perwakilan aja. Tadi sudah bicara. Sudah. Tinggal menunggu dari pihak sekolah aja. Bu Lia dan teman-teman sudah sampaikan. Kita siap. Oh. Cuma menunggu dari Bapak dan Ibu guru. Karena kata orang tua begini, seperti Nigel dan Bang Sampah. Kalau dari guru yang nggak woro-woro, itu anak-anak nggak mau bawa. Jadi patokannya adalah Bapak dan Ibu guru katanya. Kata komite gitu, disuruh mamanya bawa nggak mau. Orang kata Pak Guru sama Ibu nggak suruh bawa. Jadi saya minta tolong, jadi anak-anak itu apa kata gurunya? Ya, untuk Nigel dengan sampah plastik kan ya hari ini ya, barang-barang bekasnya ya. Kalau pada saatnya sih. Ini maaf saya potong Iya, lagi. silakan. Kalau untuk media memang ketika di kelurahan tidak menampung, banyak itu seminggu itu bisa 6 bahkan 9 Iya. belum bisa penuh. Sekarang ini kita untuk mendaftarnya Pak Thomas sebenarnya saya agak males sekarang karena kalau paling datang 2-3 anak ya Pak Thomas ya. Kalau tambah masih banyak. Sama masih banyak. Kalau media itu paling ada sehari seminggu itu paling ada 6 orang, kadang jadi malas. Dulu nggak kan itu semangat terus banyak. Kenapa kita taruh depan aja Pak? Mungkin satu alasannya solusinya mungkin ditampilkan kayak gini di depan. Tampilkan. Dulu di depan itu. Iya. Bisa ya tampilkan. Terus juga mungkin ya itu mungkin orang-orang kita di kelas juga bisa ada mulai normal gitu. Iya. Mungkin ada kan untuk anak mau kembali seperti dulu ya kurang. Kurang, iya. Ya, sekarang kita juga harus sama teman di kelas sungguh-sungguh lah mungkin seperti di awal-awal itu. Siapa tahu mungkin ada kebijakan di rumah untuk liburan itu sekolah.
Jadi kelurahan memang minta ya daerah sini kelurahannya ya. Pak Bapak tuh yang banyak dari tadi kan. Iya. Oke, kalau misalnya memang seperti itu nanti tiap Kamis untuk mejanya saya tampilkan di depan ya. Dengan apa namanya, jadi anak-anak yang datang sambil guru ya di depan piket, nanti anak-anak keluar meja situ aja begitu ya. Iya, gimana Bapak Ibu, ada kesulitan nggak? Apa mau ya begitu? Boleh ya? Atau mau per kelas dipanggil? Agak repot, mendingan pas datang aja. Pas datang, pas datang. Terus gini Bu, saya juga mau kasih solusi juga ke Iya. depan. Kalau dulu kan paling yang aktif itu minggu itu Pak Thomas sama saya. Saya mau bikin jadwal juga. Oke. Seperti tiket hari ini. Jadi semua biar ngerasain gitu, ngumpulin meja gitu. Iya, gimana gitu. Iya, kalau bisa. Ya saya sebagai penanggung jawab nanti saya susun tiketnya, nanti Iya. bakal kebagian. Kan ada anak itu aja. Hah? Iya, yang bisa bangsa. Nggak bisa, kalau anak aja nggak bisa, itu harus ada pendampingan dari gurunya. Minimal ya ada 2 orang lah yang nungguin gitu, gantian. Kalau sekian tahun kan saya dengan Pak Thomas berdua tuh, sekarang juga yang lain ngerasain juga gitu. Iya, boleh nggak apa-apa. Mungkin yang berbarengan sama piketnya aja ya, kalau Kamis mah nggak ya benar di bawah jadwal. Ya, jadi bergantian ya Bapak Ibu ya, mohon kerelaannya, keridoannya biar tidak menjadi sebatas apa ya namanya program-program aja lewat, tapi kita jalanin aja walaupun sedikit yang saya bilang Bapak Ibu. Ada 15 program, pokoknya banyak, udah kita ambil aja dulu 6 yang penting-penting, tapi kalau menjel tetap jalan. Memang kalau di kelurahan ada, ya paling enggak sudah disampaikan, diborong-borong oleh guru kelas, anak-anak bawakan. Insya Allah bisa, tapi pelan-pelan. Memang segala sesuatu yang tadinya udah bagus, sempat berhenti, mulainya lagi tuh perlu effort yang effortnya harus kenceng banget. Ya. Tapi saya tidak memungkiri, karena memang kan tugas Bapak Ibu administrasi, kemudian kalian di kelas yang banyak, anak-anak sekarang yang memang apa namanya kesulitannya adalah untuk fokus di kelas ya. Anak sekarang itu lebih cenderung pada anak gaya kinestetik dalam belajar, maunya bergerak ya kan, maunya ke kamar mandi terus cuci tangan atau ngaca, itu memang udah menjadi rutinitas. Karena saya setiap hari juga kontrol dan melihat, tidak bisa dipungkiri. Mungkin yang tambahan kedua Bapak Ibu, ini sudah hari keempat untuk melihat kondisi orang tua yang sudah sampai di depan gerbang, kemudian anaknya ditinggal. Ini sudah lumayan, alhamdulillah lumayan bagus, progres itu hampir 85-90% ya, walaupun nggak tahu di luar sana mungkin saya pada sekolah baru nih ya gitu, kita nggak boleh masuk. Mengantisipasi Bapak Ibu terjadinya kehilangan, mengantisipasi ada orang tua yang bukan orang tua murid tapi pakai helm naik ke atas, itu udah saya temui waktu awal saya datang gitu. Jadi kita biar sekolah kita aman, nyaman yang saya sampaikan tadi, kemudian tidak ada permasalahan karena kita memperkecil sekali permasalahan. Nah, selain nanti tulisannya diperbesar, saya mengingatkan Bapak Ibu, apabila anaknya ada yang dapat tambahan belajar les gitu, misalnya di kelas gitu, baca atau nulis, tolong sampaikan ke orang tuanya. Jadi waktu orang tuanya jemput, dia nggak komplain gitu, oh yang lain udah pulang nih, belum pulang bu ini kelasnya gitu. Ya bu, nanti saya sampaikan, nanti dilihat, ternyata dilihat masih belajar, masih nulis gitu. Jadi tolong disampaikan kalau memang anaknya belum selesai nulis gitu. Ya kan ada beberapa anak yang Bapak Ibu di kelas tahu ya, ini lama nih nulisnya, biar orang tuanya kayak gini, udah nggak boleh masuk, anaknya nggak kuat-kuat, nunggu lama panas. Nah itu yang terjadi. Jadi meminimalisir hal seperti itu. Kalau komunikasikan, jika memang mau ada tambahan belajar, boleh, nggak masalah kalau saya, nggak ada masalah. Kemudian nanti kalau misalnya pun orang tuanya, alhamdulillah gurunya mau, nah tapi Bapak dan Ibu sampaikan, sampai jam berapa selesainya gitu. Jangan sampai orang tuanya bolak-balik, tapi anaknya belum selesai. Sekali lagi kita mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan, karena apapun yang kita lakukan baik menurut orang belum tentu benar. Apa yang kita lakukan benar menurut orang lain belum tentu baik. Jadi kita harus melakukan dengan baik dan benar. Perlahan. Jadi yang penting komunikasi aja Bapak Ibu. Kalau ada komunikasi, jadi orang tuanya paham. Kita pulang untuk jam 11 kelas 1. Jadi jam 11 sih tolong ya. Jangan sampai lupa tuh. Kalau ada lupa dikit tuh orang tuanya udah ramai. Seperti demo di depan. Asal jadi bilang, screenshot begini nih ramai banget di depan. Oh iya,
Ada yang gerak karpet ibu sekarang. Jadi nungguin anaknya dia gerak karpet gitu. Iya. Apapun jadi saya tahu bahwa ada gerak karpet, jadi anaknya gempor pulang, jadi gerak karpet di pojokan sana. Ya, jadi sekali lagi komunikasikan jika anaknya ada tambahan belajar, misalnya baca, nulis, silakan apa yang penting dikasih tahu orang tuanya biar tidak ada permasalahan. Karena kita udah kesepakatan, karena kesepakatan itu yang dipegang oleh orang tua. Pukul 11 pulang kelas 1. Pukul 12 kelas 3 ya Pak ya? 12. Iya, berarti jam 12 atau setengah 12? 11.50. Oke, 11.50 ya Bu Sumini ya. 11.55 atau 11.50? 11.55. Oke, cukup 11.55. Jadi kalau ada yang tambahan belajar lagi, tolong komunikasikan di grup WA aja. Ali ini ada yang sampai jamnya nambah gitu. Kalau di semester kemarin udah udah saya sebutin. Saya tahu sama orang Cuma tua. begitu lagi bisa lagi. Anak ibu nanti di semester 2 ada yang tambahan ada yang satu. Mereka sebenarnya udah saya kasih tahu kemarin. Tidak banyak saya nggak kemana. 5 lagi. Oh, iya. Jadi yang seperti itu 11.55, kemudian kelas 456 di pukul 12.25, betul ya? Bu Moy mungkin nambahin nanti ya? Ya, mulai Senin ada PM Bu. Nah, nanti dikomunikasikan ke orang tua. Sama nanti boleh kita membuka orang tua murid kelas 6, Bu Moy? Ya. Kalau dibuatkan untuk susunan tim PKA, ya, ketuanya, kemudian bukan penyusun ya, nanti yang kenal kisi-kisi, karena kisi-kisi kan dari sana diberikan kan dari dinas. Soalnya di isian saya Sakti aplikasi dinas pendidikan diminta adalah SK untuk tim TKA. Jadi pelaksanaan tes kemampuan akademik yang dilaksanakan di bulan April itu harus ada timnya. Jadi penanggung jawab, ketua, sekali bendara, anggota itu aja dulu deh. Ya Bu ya. Kapan pelaksanaan untuk rapat orang tua tolong disampaikan. Nanti tinggal dibuat surat edarannya dari sekolah. Nanti saya buatin Bu. Kemudian apa saja yang menjadi agenda rapat disiapkan. Kapan pelaksanaan ujian praktek, kemudian nanti ada ujian sekolah. Kita patokannya dengan kalender pendidikan yang kemarin aja. Karena kan ada beberapa tanggal ya dibuat seperti jejar jenjang kan. Dibicarakan dengan kelas juga. Saya juga di hari Senin, karena besok juga saya full ada kegiatan rapat sekaligus senam bersama. Biasanya hanya kepala sekolah negeri, sekarang menginginkan kepala sekolah negeri dan swasta. Karena pengelolaan kinerja sekarang memberi ruang untuk sekolah swasta biar mereka punya kesempatan yang sama dengan kita yang sekolah negeri seperti itu. Nanti pelan-pelan arahnya ke sana. Jadi tidak ada lagi yang dibedakan, itu swasta negeri sekarang mungkin udah disetarakan di sana. Setiap kegiatan apapun akan disandingkan itu kepala sekolah negeri dengan kepala sekolah swasta mulai 2020. Untuk LHK saya belum melihat kembali. Kebetulan kan saya suka jadi joki ya. Jadi saya suka jadi joki mengerjakan pengelolaan kinerja di sekolah lain. Kebetulan saya mengerjakan di Kuningan Timur 01, sudah di ACC oleh Dinas Pendidikan dan sudah keluar LHK-nya. Jadi penilaian hasil kinerja Bapak Ibu guru sudah muncul. Mungkin kalau kita nanti nunggu dari Bu Siti Aminah karena masih pakai akun beliau, saya sambil koordinasi juga. Atau ada yang belum, biasanya gini ada nama guru yang lalu tuh, yang bulan Mei pensiun misalnya, kita harus diisi kinerjanya, bisa begitu. Jadi biar kementerian menginginkan tuh semua yang ada di sekolah, guru-guru itu diberikan penilaian seperti itu. Biar dia diterangkum dengan apa ya? Terangkum secara menyeluruh komprehensif lah, yang beberapa sekolah yang sudah diberikan nilai oleh dinas itu sudah muncul. Tinggal nanti kalau dari sana saya akan bantu Bapak Ibu untuk menyelaraskan ke My ASN BKN ya. Ingat username-nya, ingat passwordnya, pakai Google Authenticator. Nanti kalau nilai sudah muncul, sehingga Bapak dan Ibu nanti kelihatan nilainya sesuai ekspektasi, di atas ekspektasi, apa saja yang menjadi kekurangan tuh ada poin-poinnya di RHK yang sudah diberikan penilaian hasil kinerja. Mungkin itu ya, untuk minggu depan target kita adalah tutup botol. Nanti kita bagi saja per kelas itu mungkin 2 meter sampai 2,5 meter ya per kelas. Kalau 17 kali 2 itu 34 meter ya.
menurut ukuran panjang dan lebar, tapi karena ini memanjang saja, nanti kita atur saja dengan aturan yang sebelumnya sih, saya pengennya ya biar lebih gampang finishingnya ya. Jadi kita seperti yang saya sampaikan kemarin dari JB2 butuh Pak, selain memang saya lumayan dekat sama beliau, jadi mungkin lebih gampang monitor dan koordinasi. Kita ditunjuk untuk sekolah berlian, mungkin dari drainase nanti pelan-pelan diperbaiki. Yang terpenting adalah wastafel. Ya, ini wastafel yang putih ada di atas ya, di atas fibro ya. Wastafel yang dari keramik putih, bukan yang dari kelas 4 ya. Jadi itu kemarin karena pakai pemutih, jadinya wastafelnya jadi apa ya? Kita berencana awal, sekarang jadi agak deki ya. Nanti dibersihkan lagi, saya kalau dibersihkan sama Iwan dan Pak Wahyu, biar nanti di hari Senin itu udah mulai bersih. Sama kelas mana lagi yang ada wastafel putih? Depan Bu Irma ada nggak ya? Kelas 5. Depan kelas 5. Total berapa Bapak Ibu? Di atas ada 4 ya, benar ya? Ada 8 jadi 11. Ini 4. Bukan Bu Dewi 1. 9. 9 di atas ya? Soalnya kalau yang di atas nggak ada yang model dibuat dari plastik ya, yang di bawah kan pakai plastik, kemudian ditutup kain apa ditutup apa itu ya Bu ya? Cuma tinggal dibersihkan lagi. Ada anduk itu bikinnya. Anduk ya Pak ya? Pakai semen itu. Nah ya, jadi itu nanti paling hanya dalam proses pembersihan terakhir ya. Nah bisa tuh dia tuh makan kalau nanti Iya, Bapak. waktu pembuatan itu sekalian nanti bikin yang baru dari anduk bekas Yang untuk di atas, yang di bawah. yang di bawah ya. Nah, jadi nanti kan semen banyak tuh, sisanya boleh tuh buat itu. Sebenarnya masih ada simpenan di galeri Pak. Di galeri itu kemarin saya lihat ada 8. Itu Pak, ya tempat itu dengan anduk bekasnya. Oh, Ada. Jadi di galeri itu barang-barang banyak banget Bapak Ibu. Siapa yang tanggung jawab galeri ya? WK. Galeri. Tadi karena WK yang ngomong Bu, saya mau tadi di atas aja di atas. Oh, ada di atas. Oh, jangan dong. Karena mau ada di atas lagi ya. Jadi nanti untuk galeri sudah dirapikan kemarin juga. Memang yang namanya Indonesia kita ya Pak ya. Kalau ada kegiatan tuh ujung-ujung rapi gitu. Kegiatannya lewat. Balik lagi ke model. Balik lagi. Tapi saya tidak memungkiri kadang namanya manusia kita mengalami ada capek, ya udahlah gitu. Tidak ada masalah. Yang penting kita saling nguatin aja Bapak Ibu. Saya minta kekuatannya aja. Bu ini yang perlu seperti ini nanti pelan-pelan semuanya kita rapikan. Terutama yang PR saya itu adalah meletakkan proyektor di kelas tinggi ya. Target saya ya. Jadi bracket ada. Insya Allah aman ya digantung di sana ya. Saya pernah cerita waktu itu proyektor pernah hilang 4 ya waktu digantung. Memang ada kejadian seperti itu. Makanya saya diceritain gitu saya langsung masa sih ada di atas ya. Jadi pernah hilang. Mudah-mudahan insya Allah lebih aman karena setiap kelas sudah ada. Ya. Jadi bukan mana jadi mungkin ya dari dalam kali ya. Cuma itu dilepas kayak biasa mode tangan biasa. Jadi, tapi kan dulu karena nggak ada CCTV di atas. Kalau sekarang di atas CCTV semua kan Bapak Ibu. Orang lihat orang. Cuma kelas apa yang CCTV? Kelas pojok kayaknya ada tuh. Bu Mini ada. Pak Thomas ada. Saya lihat. Dua doang ya? Sebelah sini tuh kelas 6, sini nggak ada. Oh, kelas umumnya nggak ada ya? CCTV? Kalau tangganya juga nggak ada. Tangga? Berarti nanti tangga kiri kanan ya, kelas umoy, tangganya mungkin 5 titik ya? Kalau 5 titik kan? Di atas. Dia sama nama NDK itu kelas 6. Oh iya, proses. Oh iya. 5 titik cukup kali ya? Penambahan ya? Kan yang asli ada 16 nih kita Bapak Ibu. Iya, sampai nggak tahu yang mana 16 nih. Dari yang agak banyak memang di bawah. Cuma yang atas itu semenjak ada CCTV yang arah Pak Thomas sama ada 2 pas satu Pak di atas sama begini ya? Itu agak lumayan aman tuh katanya. Jadi sebelumnya memang nggak aman banget di atas. Jadi mudah-mudahan ya. Menurut Bapak Ibu aman nggak kalau kita taruh bracket dengan proyektornya di atas?
Aman ya? Gimana? Harusnya sih Sudah break up ya? Oh dikunci ya? Di break up ya? Gembok aja. Oh dia nggak bisa dikunci? Iya. Kalau Bu Dewi, kalau siapa lagi yang ada dikunci? Saya Oh berarti atas semua ya? Saya pengen ganti sebenarnya yang itu, cuma tahu deh, saya belum lihat yang 2026 ada pintu apa enggak. Pengen yang pintu bukan yang kayu, yang model sekarang itu apa ya? Apa sih ya? Aluminium. Aluminium ya. Aluminium ya. Iya. Kalau aluminium lebih aman nggak? Nggak juga ya? Apa yang kayu ini? Lebih aluminium ya? Gak ada yang awet gimana? Oh, anak sekarang keren. Ya, orang kan lapangan baru dicat aja ya. Iya, lapangan dicat gembul. Itu kekuatan Pak Hendra seperti itu. Gimana itu anak-anak kita. Jadi memang tidak bisa disalahkan. Yang terpenting adalah ya perbaikan dan semua renovasi ya perbaikan sedikit. Yang berarti sebelum saya letakkan proyektor pintunya dulu ya. Iya. Sama semua pintu ya. CCTV Iya. yang di tangga naik. Pengen naik ya. Akses Pokoknya naik yang pokoknya. Akses naik kiri kanan CCTV. Sama yang kelas bumoy yang udah pasti kelihatan. Dua akses naik aja. Iya. Kan ketahuan kalau ada orang naik nih. Iya. Kalau nggak kenal kan naik ke sebelahnya apa? Iya. Iya. Oke, mungkin secara tambahannya itu Bapak Ibu ada lagi sekarang? Ingin bertanya, saya belum sempat Silakan dulu. mengenai PJ perpustakaan. Iya. Kan itu nanti akan didatangkan yang punya Betul. apakah siswa yang untuk mengunjungi perpustakaan itu seperti apa? Apa mau yang waktu semester 1 ketika kita akreditasi saja kan itu sudah di-list, misalkan kelas 1A Jangan. hari apa, jam berapa itu kan sudah ada. Apakah mau itu saja atau bagaimana? Mau berubah? Apa mau berubah? Masih ada nggak catatan Bu Dewi bisa dibaca? Masih ada tapi di laptop. Oh, di laptop, iya. Jadi, Apa mau 30 menit ya? Iya, itu kan begitu per kelas ya jamnya satu kan. Semester 1 Bu. Semester 1 iya. Iya. Jadi ya pakai itu aja kali. Iya. Takutnya berbenturan dengan pelajaran lain enggak ya? Karena kan semester 1. Itu sih gurunya sendiri yang Iya, memasukkan sih Bu. Oh iya. Dan untuk yang nunggu di perpustakaan tiketnya, apakah yang nunggu yang tiket atau memang wali kelasnya yang mendampingi atau bagaimana? Iya, bagaimana Bapak Ibu wali kelasnya atau guru piket? Guru piket ada di kelas ini. Biasanya Guru kelas mendampingi anak-anak. Jadi ketika jadwal gurunya Iya, jadwal sesuai dengan gurunya. iya, kita bawa Sesuai anak-anaknya ya. Iya. Gitu. Dulu lagi. Oke ya, jadi nanti kita tambahkan. Berarti mulai Senin ya, per Senin ya. Per Senin jadwal kunjungan perpus kita galakan kembali, kita laksanakan kembali, walaupun cuma 30 menit ya. 30. Iya. Karena kalau misalnya 1 jam nggak kebagian semua kelas ya. 30 menit. Sumber belajar silakan Bapak Ibu mau di perpus, tempat perpus, atau di taman belakang di area boleh pelan-pelan. Cuma kalau kelas 1 jangan dulu deh, kalau kelas 1 ya. Nah, kalau kelas 1 khawatirnya kita fokus ke sini ada yang satu ada di kamar mandi, takutnya nggak teriakan Bapak Ibu. Jadi kalau kelas 1 khususnya di dalam dulu. Ya. Maaf, boleh kita tolong galeri itu istirahat di kunci nggak? Berkunci. Soalnya saya suka kesini. Ngumpet di situ ya. Kunci lagi. Oke, benar bisa. Yang kemarin dua hari kan dibersihkan. Oke. Siap. Jadi galeri dikunci. Iya. Di situ Bapak Ibu. Di situ terus ya. Cuma dia kali. Lagi pakai ondel-ondel di badannya. Oh. Iya, iya siap. Kunci. Tadinya saya berpikir ondel-ondel mau saya keluarin sebenarnya. Jangan. Dia suka banget sama ondel-ondel ya. Kalau di depan perpus ya Bu ya. Iya. Ada Di yang situ. ditunjuk banyak. Pokoknya di depan perpus ondel-ondel semua ada yang begini jangan. Iya udah. Kalau nanti di galeri dikunci. Kalau perpus nggak usah dikunci ya, biar dibuka aja. Jadi pagi masih ditutup, sudah mulai kunjungan perpus ya akan dibuka. Yang emang seperti biasa AC-nya ya. Sebenarnya AC nyala, cuma remote-nya agak kenceng. Nanti bahas ada remote baru biar nyaman anak-anak belajar. Tetap harus dingin biar nyaman. Ada lagi Bapak Ibu untuk kegiatan kita? Oh iya untuk taman Pak Ibro ya.
Nanti bagaimana mekanismenya Pak Ibu? 30 menit Ya, sebelum istirahat. jadi sebelum istirahat atau ya seketika atau sebelum ya. Gimana Bapak Ibu? Kata Pak Ibu, Saya untuk tawarkan 4, 5, 6. Kan jam istirahat kita kan beda tuh antara kelas bawah dengan kelas atas. Jadi supaya tidak mengganggu kegiatan anak, sekaligus tidak mengganggu saya juga. Ya gimana cara saya tawarkan juga. Apakah ketika sebelum istirahat, jadi masuk istirahat mungkin 5 menit sebelum istirahat sudah anak keluar gitu ya. Atau sebelum istirahat 10 menit anak itu keluar, kan tidak terlalu mengganggu gitu. Tapi kalau di awal-awal ketika mereka belajar, saya takut mengganggu kegiatan ibu dan juga kegiatan anak dalam belajar gitu kan. Ya mendingan sih 10 Gimana menit Bapak Ibu? sebelum 10 menit sebelum istirahat. Kan cuma beberapa anak aja kan yang pasti dari buat IP. dia gitu aja sih. Dia lanjut atau baru? Aktivasi. Ya. Gimana Bapak Ibu untuk Pokja tamat 10 menit sebelum istirahat atau setelah istirahat, karena kan 4, 5, 6 yang bertugas. Lebih enaknya gimana? Pokja tamat. Gimana untuk guru kelas ini? Kalau kelas ini masih tetap dilibatkan apa? Atau 4, 5 aja? Tadi ada masih. Masih ada? Tapi nggak ada. Masa dulu saya? Masa dua ya? Saya bilang masih ada. Lagi ini nih, saya lagi bahas apa gitu ya. Kayak tadi deh, kayaknya itu pas tinggal singkat waktu belajar. Iya sih. Kelas 6 nggak usah. Masa kelas 6 nggak usah ya? Harus kelas 2. Masuk S2 Bu, kelas 6 udah nggak boleh. Ekskul udah nggak usah ya? Dia pramuka nggak usah. Iya, kelas 2 udah nggak boleh. Iya. Pramuka Pramuka udah fokus untuk PKA. Kita nggak, soalnya kita lagi fokus bahas buku TK itu. Nah, betul Bu. Di pelajaran lain tetap dipelajari terus sepintas lah, maksudnya nggak kita lebih fokus ke TK aja. Misalkan nanti Karena pilihan gandanya ini kompleks ya, bisa Iya. jawab 2 atau 3 jawabannya. Pilihan ganda kompleks kita lagi. lagi itu lagu. Berarti hanya kelas 4, 5. 4, 5 aja cukup ya Pak. Kelas 4 kan ada 2 kelas, kelas 5 3 kelas. Ya, cukup lah sebenarnya ya. Pas 5 hari. Ya, untuk pelajaran. Untuk masalah begini Bu, saya waktu dulu saya pernah beli alat siram tuh banyak gitu. Pakai uang hijau. Iya. Sempat digunakan kan sekarang tidak ada sama Hilang ya Pak. Bu Eka bertanya-tanya. Kalau nggak salah itu kita beli 40 biji, apa 50 ya? gitu. Iya. Dia punya itu ya. Iya, iya. Kalau bilang tadi kan. Sekarang nggak ada. Jadi gimana masuk pada botol aja disemprot? Nah, tadi saya sudah bilang sama ibu, pinjam aja kalau atiran ibu. Kenapa ember dari koleksi pinjam dulu buat siram? Iya. Ember gayung sama itu sama ember toilet tadi. Nanti pada saat urut nanti langsung saya siapanya. Urut 30 lah ya. 30 ya. Penempatannya harus pas. Kalau ada sisa itu semen mungkin bisa diganti itu juga tembakan itu. Dulu Bu Novel yang beli ya, Bu Novel ya pakai WA ya, pakai itu ya, Bu. Aplikasi ya, terus mau Bu Novel ya, mana orangnya? Jadi ya beda pakai. Jadi nanti kelas 4 dan 5 mulai minggu depan. Jadwalnya diubah lagi ya, 4 dan lagi Bapak Ibu perpustakaan udah. Berarti kebersihan juga kelas 6 nggak usah nunggu gitu pas istirahat. Pas istirahat. Oh iya, nggak usah. Nah, jadi yang pokja khusus kelas 6 kita jangan libatkan lah. Ini biar fokus untuk KBN aja, untuk belajar PKH. Karena kan dia selesai di bulan, aku udah selesai semua deh. Mereka udah siap di rumah mereka. Di rumah sendiri. Kalau yang dari kemarin kita 76, tapi kelas 6 cuma 30 apa berapa ya hari efektifnya ya, agak berbeda dari kita. Nanti sebelum rapat ke orang tua, beberapa poin saya akan buat poin sama Asep ya. Hal-hal yang harus disampaikan orang. Ada lagi Bapak Ibu sambil berjalan, oh iya untuk hari Jumat yang masak uang masak kalau di pagi Enggak masak. Jumat masak. Ada yang ulang tahun. Oh, siapa sih? Oh, Masya Allah. Ibu Yana, Bisa olahraga. Boleh
teman kita yang ulang tahun. Oh, udah kiri ya. Kan mulai dari awal. Iya, ya udah nggak apa-apa. Jadi secara garis besar itu poinnya Bapak Ibu. Yang pertama adalah untuk botol, kemudian digalakan kembali taman dengan perpustakaan. Mengingatkan lagi orang tua sampai batasnya di gerbang. Ya, mengingatkan lagi nggak bosan-bosan karena itu kan pembiasaan jadi karakter nanti. Biarin mau pasang tenda juga nggak apa-apa di depan. Kemarin mau pasang tenda juga nggak apa-apa. Yang terpenting kita memiliki aturan dan komitmen bersama. Anak-anak disampaikan yang mendapat tambahan belajar, misalnya mau baca tulis, kasih tahu biar orang tuanya nggak marah-marah. Anak saya kalau pulang lama bu, gitu. Padahal udah dikasih tahu. Pinter sih bu. Iya, jadi nambah belajar. Terus kalau bilang ibu orang tuanya, salah anak ibu nggak bisa. Iya, silakan berasi. Kalau misalnya ada orang tua yang mau ngantar galon itu kira-kira kita kasih dulu jam berapa? Ngantar galon itu pas anak ini aja ya. Pulang. Pagi, mau pagi. Karena kalau kosong itu berasa banget. Boleh, pagi. Terserah Bapak dan Ibu, yang penting jangan pada saat KBM. Jadi pada saat KBM gak ada yang kirim mudik sebab barang-barang masuk. Boleh, pagi. Atau ada yang istirahat. Kesepakatannya aja, yang penting jangan pas KBM. Saya menginginkan KBM itu kondusif. Iya, pulang gak apa-apa. Cuma ya kan gak mungkin bertiga kan antar galon, ya paling perwakilan. Kadang orang tua itu begitu bu, gini, kok dia boleh masuk bu? Kita enggak gitu. Kita mantan deket nih sama guru gitu. Mengurangi, saya pernah dulu dicolek begini sama orang tua pada saat rapat. Saya diaduin ke anggota DPR. Katanya Bu Nini pilih kasih, masa dicolek aja nengok? Ya dicolek. Dicolek aja nengok itu dipermasalahkan bu, aneh ya? Tapi nyata. Iya katanya dicolek, Bu Nini dicolek aja nengok. Kan maksudnya apa nyolek gitu kan, kita nanya kenapa gitu. Itu bermasalah. Jadi itu bu yang saya tidak inginkan, khawatir nanti mengimbas kepada bapak dan ibu guru. Jadi kita sama rata aja, berkeadilan gitu. Nggak boleh masuk semua. Kalau ada perlu, misalnya maaf ya anaknya dicana, ada kayak gitu kan. Ada yang lagi spirit, nah itu kan pengecualian ya. Tapi kalau yang lain tidak ada apa namanya, tidak ada sedikit kumpul. Sedangkan ada anak-anak yang kelas 1 yang buang air di sana, tiba-tiba muntah, bajunya basah, udah hafal kayaknya. Ya, jadi itu pengecualian. Tapi kalau yang lain kita jangan memberikan keistimewaan atau satu tempat aja buat dia masuk. Nanti semuanya pasti minta. Kok dia boleh, ini nggak boleh. Ya, oke, silakan Bu Laura. Bu, mohon maaf, ini buat ini ya Bu. Bukan ini masalah yang tadi, cuma ini Bu, kita spidolnya tuh udah Siap, sudah disiapkan. Benar, tadi saya juga ngomong Pak Wahyu, nanti Ibu minta kunci gudang, nanti diberikan spidol ke teman-teman. Kalau kemarin kan Bu As bilang, Bu Nini kenapa nggak tinta aja? Memang kalau tinta itu di komponen KKS itu nggak ada, tinta refill itu nggak ada, jadi kita kasih spidol. Spidol bukan warna merah ya? Iya. Apalagi Bapak Ibu? Pulpen merah. Oh berarti ini yang belanja dari SMP rekanannya ya? Baygon ada. Jadi tiap kelas dikasih baygon ya? Sepaket ya? Sama sapu juga begitu ya Bapak Ibu? Iya. Cuma kalau sama masih ada, jangan soalnya nanti ada yang bawa pulang. Boleh, tapi kalau sapu kurang bawa aja. Mas Bu Nomor nggak dapat banget. Iya Bu, kelas saya nggak ada alat piket gitu. Saya udah habis sekali ya, tapi kelas Bu As penuh. Saya ada Pak. Mungkin dipindahin. Semuanya dikasih, saya dikasih. Kan? Bener-bener dikasih padahal kayaknya lagi dibagiin noternya saja. Tapi di lapangan kita langsung oh iya. Bener soalnya sabun nggak ada. Dan tulisin kelas 2A. Iya. Dalam sakunya tuh Itu ruang guru Itu ruang guru ya, ada banyak banget ya. Nanti dibuka, katalognya apa yang diperlukan langsung. Iya. Ada lagi Bapak Ibu berdua sih, terima kasih langsung di hari ini ya. Saya langsung tindak lanjut. Tindak lanjut langsung. Ada lagi Bapak Ibu? Iya sekarang Bapak.
kembali Kuliah dengan pipa yang di atas itu kan bocor bu, jadi kalau anak cuci tangan yang di lantai atas kayak di situ sama dengan di kelasnya Bu Wastuti ya, yang kelas 3. Itu kalau mereka cuci tangan kan airnya kayak jatuh ke Kelas 2. Oh iya, terjun ke bawah ya, terjun ke kelas 1 deh. Jadi airnya ke bawah. Iya, ke bawah. Kayak bocor gitu ya. sama tempat dulu juga bu sama tuh kita duduk tahu dulu Ya itu dari atas Iya. masuk dari kelasnya. Nggak pas, tadi pindah-pindahin ke pesawat, pindah-pindahin narawonnya. Kadang-kadang dari asalnya nih bu, Iya. di sebelah gedung Pak An. Iya. Nah, pindahin ke sebelah sininya. Itu pindahin lagi besoknya. Bisa pindahin. Lama-lama mutasi aja deh. Jadi bentuknya bolong. Jadi Mau diajak ngomong kekeluargaan ya. Pokoknya semua yang diajak kekeluargaan dengan penuh kebaikan, disentuh hatinya, kalau enggak berarti dibiasakan. Pelan-pelan, kalau ibu gitu ya. Diam tapi pasti lah. Itu jalan yang terlepas itu. Pelan-pelan deh, tapi nanti diajak bicara dulu deh. Pasti dipindahin ke kalamnya ya. iya bu, kemarin dari sini. Besoknya di sini. Oh udah ke rumah. UPK tahu sih, deh. Maksudnya kan detektif. Kamu saya nggak pernah lihat Bukan itu. kopi. Aduh luar biasa ya. Itulah apa namanya, dinamika ya, dinamika dalam kehidupan di tempat kerja, di keluarga seperti itu. Cuma Bapak Ibu, apapun yang ada permasalahan di sekolah jangan sampai dibawa ke rumah. Permasalahan rumah jangan dibawa ke sekolah, itu jadi sakit ya, jangan badan. Jadi ya udah nggak apa-apa. Hidup itu pasti ada masalahnya, pasti juga ada solusinya, nggak usah khawatir. Perlahan tapi pasti, yang penting Bapak dan Ibu sehat. Kita doakan ya Birma sehat ya. Mudah-mudahan gak ada masalah apa-apa Birma. Bos Siti juga sehat. Kolesterolnya tinggi. Mau operasi. Oh ini mana sih? Siapa? Apanya? Berarti ini kenapa? Ada lagi zombie kok bisa. Berarti ini kenapa? Iya malu. Jadi kayak berasap gitu, dia nggak bisa lihat jelas, ada asapnya. Karena biasa bersih. Karena apa ya? Karena makanan telat benturan. Karena ngeliatin saya terus bu itu. Wah, ini Nel kok Pak Menteri ini. Iya, udah ini ke kementerian ya Bu. Ya, dia cuma ngeliatin anak saya terus jadi begini tuh. dari Pak Ibu Tapi guru ya kapan Bu Anis? Izin kok. Bentar. Mungkin Pak Spasti, kalau Pak Spasti pimpin doa sebentar buat Bu Irma. Oh iya, Mas, banyak. Bapak bantuin doa buat Bu Irma. Iya. Iya bos juga. Kita mau nanya. Enggak, harus mau nanya kok. Anak kelas saya kan orang tuanya keberatan tiket, bahkan menyaku pun nanti kita bayar bu. Kalau saya paksakan harus istirahat karena selalu ada sampah. Biar di semua saya turun ke bawah ada aja yang nongol ke kelas gitu loh. Selalu ada sampah. Kemarin mereka menghadap Pak Asep. Saya pikir kenapa nggak langsung ke saya gitu loh, tapi langsung ke Pak Asep. Terus kan semester 1 sama Pak Daris tuh, makanya saya tetap wajibkan anak pikir setelah istirahat. Itu jadi permasalahan untuk mereka. Sampai saya tegur orang tuanya, mohon maaf nih Nak, bukan saya membandingkan. 4 tahun saya pegang kelas 2, baru tahun ini yang menolak tiket anaknya. Saya sampai begitu. Maksud saya kan tiket itu untuk kemandirian ya. Mungkin, tapi kelas ini tuh beda banget deh Bu. Kayaknya manjain anaknya tuh luar biasa. Itu nggak boleh dia sama sekali tiket atau baju kotor tuh nggak boleh sih. Jadi solusinya tadi sih katanya mereka udah ketemu Pak Asep lagi. Kelasnya bilang ke saya, iya. Bilangnya udah dikasih sama Mama Mila, akhirnya mau. Tadi kan Mama Mila nggak mau ya, istrinya Mas Wali itu nggak mau. Nah, sekarang katanya mau. Cuma mungkin sewaktu-waktu saya akan selalu pikir sebenarnya tiap hari kan ada jadwalnya ya Bu. Anak-anak sebenarnya antusias. Cuma orang tuanya aja sih begitu. Memang yang menjadi kendala kalau kemarin dari Pak Asep penjelasannya
dia minta orang tuanya itu kalau gurunya dampingin gitu, gurunya dampingin. Kalau dampingin kan saya ada di situ, Masih saya ada, kan? sudah masuk, sudah saya dampingin. Jadi itu pada saat mau pulang atau pas istirahat? Pas istirahat masuk, pertama istirahat itu kan ada jam masuk tuh. Biasanya saya kasih waktu 5 atau 10 menit, suruh membersihkan sampah masing-masing. Bagian piket baru ada yang apa sih, papan tulis. Seenggaknya dia ada perasaan ini aku piket. Gitu. Karena saya menghindari jam pulang, menghindari jam pulang ya itu tadi mereka pada nggak mau. Iya. Karena pas pulang itu saya harus sudah selesai. Agak-agak rewel sih yang kurang tahu ini saya juga kaget. Iya, benar-benar. Makanya jam sekarang beda dinamikanya, benar. Iya, Kalau sebelum begini- remaja baru sekarang saya menolak piket. Jadi kalau karena kita kan yang kita hadapi adalah publik ya. Iya. Yang pelayanan publik itu memang ada banyak yang kita kedepankan, terutama ya kita memahami kalau memang dia maunya seperti itu, kemudian udah bikin komitmennya dengan mama di sini Pak Wahyu, tetap Bapak Ibu pikir yang penting dia nggak ngepel kali. Kalau buat nyapu. Akhirnya saya nggak ngepel. Iya. Kayak itu kan nggak berguna. Iya udah nggak apa-apa deh. Iya, Ya nyapu jadi- saja atau mungut sampah itu kan udah termasuk piket. Ambil sampah, bawa tempat sampah, kemudian ada papan tulis itu. Saya pikir mah sederhana ya Bapak Ibu ya. Iya, Kalau kayak gitu nggak kotor kok. Nggak capek juga sebenarnya Bu. Ya, itu loh dinamikanya orang Sebenarnya tua. anaknya seneng Bu. Iya. Ngepel itu kok nggak pernah ngepel. Rumah kalian yang larang. Bilang mamanya kenapa dilarang. Ada seneng anaknya. Iya, jadi sekarang langsung digedein sama istri Pak Wahyu. Kemudian istri Pak Wahyu juga kan sedang hamil. Oh, iya dia capek. Sudah isi, makanya saya juga tanya dulu mau nggak jangan dipaksa Pak Wahyu. Yang penting ada omongan Bu, kan nggak terlalu capek kata dia gitu. Capek banget. Kata Pak Wahyu gitu, nah, kan Pak Wahyu nggak hamil, yang hamil istrinya, saya bilang gitu. Iya, Pak Wahyu, iya. Cuma memang karena komitmennya dia mau, sudah mengiyakan, jadi nanti kita lihat dulu progresnya ya. Kalau nanti di jalannya seperti apa, ya nanti kita evaluasi seperti kemarin kita masak. Jadi kita evaluasi lagi, artinya nih sudah komitmen mau dikerja. Tapi anak nggak apa-apa, tetap lebih sampah. Iya, selalu sama. Iya, bahkan itu udah kesepakatan bersama, anak-anak udah setuju. Ya. Karena kita hadapi kan anak-anak gitu mas. Oke, mungkin itu Pak Supardi ya. Kita minta doanya buat Bu Irma, buat Bu As, itu biar sehat. Kemudian apa namanya, nggak ada penyakit hilang semua dari badan. Bismillahirrahmanirrahim. Ala alinya wa ala kulli masyarakat wa la hadratin dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua khususan yang terjadi di Syifai Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazzil minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Allahumma sahhi, Allahumma tawwil umurana wa sahhi jasadana wa asid a'malana. Allahumma ja'alha ibu shifaan an maradiha wa sahhi ainaha wa ainaha al-yumna wal yusra. Allahumma ja'alhuma bil muhsinina wa bisalimina bi rahmatir arhamar rahimin. Allahumma ja'alha mabrukatan wa ma'unatan bis salama wal afiyah bi wasati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik laha wa barik lana bi syafati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi. Bapak Ibu Guru, terima kasih untuk kehadirannya. Waktu sudah menunjukkan pukul 15 lebih. Semoga kita semua diberikan kesehatan, keberkahan, bahagia, hidayah untuk keluarga kita.
Saya tutup. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan absen dulu Bapak Ibu. Ya, sampai hari ini ada tanggal 8.